Saat dunia terlelap, ada cerita yang terbangun dalam gelap. Dengarkan baik-baik, ini bisikan tengah malam. Aris tahu ia seharusnya tidak mengambil rumah kontrakan itu. 6 bulan kosong, harga sewa yang tidak masuk akal murahnya, dan desas-desus kelam yang diabaikannya sebagai buahan semata. Rumah itu besar, berlantai 2, dindingnya berwarna kusam dengan cat mengelupas menyerupai penyakit kulit. Saat Aris memasuki hari pertamanya, bau apak dan debu tebal menyambutnya. Udara terasa berat, seolah-olah ruangan itu menahan napas. Ia mencoba meyakinkan diri, ini hanya rumah tua, bukan kuburan. Malam pertama, Aris tidur di lantai bawah, di kamar yang ia bersihkan seadanya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan kota mati di luar membuat suara di dalam rumah menjadi amplifikasi teror. Awalnya, itu hanyalah gesekan, seperti kain sutra yang terseret di lantai kayu di lantai atas. Aris mengabaikannya, mungkin angin atau tikus. Namun, gesekan itu berulang, ritmis, seolah-olah seseorang sedang mondar-mandir tanpa alas kaki. Kemudian wanginya datang, manis, memabukkan. Bau kembang melati yang menyengat, terlalu kuat untuk ada di rumah yang sudah lama ditinggalkan. Bau itu terasa dingin, menusuk. Aris bangkit, jantungnya berdetak kencang dirusuk. Ia mengambil senter ponselnya. Ia harus membuktikan bahwa ini hanya imajinasinya. Ia menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap langkah Aris disambut oleh keheningan yang tiba-tiba dari lantai atas. Di puncak tangga, koridor gelap membentang, diselimuti bayangan yang menari-nari dalam cahaya ponselnya. Bau melati di sini 10 kali lebih pekat. Tiba-tiba suara itu pecah, bukan tangisan, bukan erangan, melainkan cakikikan. Tawa seorang wanita yang melengking, tinggi dan disengaja. Tawa itu bergema dari ujung koridor, dari kamar tidur utama yang tertutup. Tawa itu penuh ejekan, seolah ia sedang mentertawakan kebodohan Aris yang berani-beraninya mengganggu. Aris terpaku. Senter ponselnya bergetar liar. Dalam pantulan kaca jendela yang kotor di ujung koridor, ia melihatnya. Siluet. Rambut hitam panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaian putih yang lusuh terlihat seperti mengambang dibandingkan berdiri. Kuntilanak itu tidak bergerak menuju Aris, tetapi tawa itu semakin dekat, seolah ia telah berada tepat di belakangnya. Dingin yang luar biasa menjalari tulang punggung Aris. Udara terasa beku dan ia bisa mendengar tarikan nafasnya sendiri yang putus-putus. Kuntilanak itu hanya berdiri, namun keberadaannya memenuhi setiap inci ruangan dengan aura kebencian murni. Aris menjerit tanpa suara. Ia tidak memikirkan barang-barangnya, dompetnya, atau kontrak sewanya. Ia hanya berbalik, menuruni tangga 2 langkah sekaligus, dan berlari keluar dari rumah itu secepat kakinya mampu. Di luar, Aris ambruk di trotoar yang dingin. Ia menoleh ke belakang, menatap jendela lantai atas. Di sana, di balik kaca yang buram, ia melihat bayangan putih itu menoleh perlahan ke arah
dan tawa melengking itu mengikutinya hingga subuh. Rumah itu memang kosong, kosong bagi manusia, tapi ia sudah memiliki penghuni lama dan Aris baru saja membayar biaya perkenalan dengan teror paling nyata dalam hidupnya.